Terima kasih. Sudah tertampil belum nih Pak? Belum Mbak. Oh, belum nih. Ini Pak. Share screen. Izinkan. Sampun nggih Pak. Oke, ya. Sudah. Oke. Jadi saya mengambil artikel ini dari Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika dari Universitas PGRI Semarang, Bapak. Oke, ya. Artikelnya ini mengenai eksplorasi etnomatematika petani dalam lingkup masyarakat Jawa. Tujuan dari penelitian ini ya tujuannya untuk mendeskripsikan bagaimana hasil eksplorasi etnomatematika petani dalam lingkup masyarakat Jawa, karena orang tua saya juga petani Pak, jadi saya mungkin ada beberapa gambar yang bisa saya ceritakan secara nyata karena saya juga mengalaminya. Oke. Nah, penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan menggunakan tradisi etnografi. Jadi penelitian ini berasal dari petani yang diambil dari 4 kabupaten dan 1 kota provinsi di daerah istimewa Yogyakarta, Bapak. Nah, mungkin langsung saja ke ini, Pak. Sebentar. Enggak, dasarnya apa Mbak dia menggunakan itu, latar belakangnya dikaji dulu dong Oh, Mbak. Bapak. Ya, kenapa kok bisa menggunakan itu, di latar belakangnya apa, gitu kan harus dikaji. Itulah etno Mbak. Menggali ide itu penting. Bapak. Baik, saya lanjutkan. Untuk pendahuluannya sendiri, kenapa peneliti mengambil judul eksplorasi mengenai petani. Jadi peneliti di sini mengambil contoh pada saat jual beli yang di dalamnya ada aritmatika sosial, yaitu bentuk bangunan rumah yang berhubungan dengan geometri. Nah, perpindahan yang berhubungan dengan konsep translasi, laju pertumbuhan yang berhubungan dengan konsep deret, pengukuran luas tanah pada aktivitas petani. Jadi di sini peneliti menggarisbawahi bahwa aktivitas petani dalam pengukuran luas tanah itu termasuk sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, di mana matematika itu dipakai untuk menghitung, kemudian menalar, dan juga memecahkan masalah. Nah, Oke, stop dulu Mbak. Kemampuan matematis itu didasarkan pada apa Mbak tadi? Menghitung, menalar, terus masalah. pemecahan masalah. Itulah yang diharapkan dalam kompetensi matematik di abad saat ini, yang harus dikaji, diturunkan dari skill survival. Skill survival itu menurut siapa itu, saya agak lupa tadi itu. Itu kan ada 6 kajian, termasuk di dalamnya itu termasuk nanti berbicara mengenai penalaran kemampuan matematis, ada literasi itu kan gitu. Ada literasi numerasi, literasi digital, literasi budaya, ya kan, literasi ekonomi budaya ya. Nah, itu literasi budaya juga ada juga. Nah, dari situ kan, dari literasi itu kan juga akan menurunkan beberapa, kalau di matematik nanti ada 4 di dalam global core itu kan ada 4 kompetensi yang diharapkan dalam kita mempelajari, bukan matematikanya, kita jangan berpikir matematikanya, tetapi pendidikan matematikanya.
Paham ya? Baik, Pak. Kita bukan orang matematika murni, kita orang pendidikan. Ya. Kalau orang pendidikan itu bicaranya apa ya, kemampuan untuk untuk memikirkan matematika, untuk menyelesaikannya. Nah, untuk menumbuhkan itu, kemampuan critical thinking mathematics, problem solving, kemampuan komunikasi kan itu ya. Terus yang satunya adalah elaborasi. Nah, itulah 4 hal itulah yang diharapkan nanti di dalam pendidikan matematik itu kita 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 apa namanya kita belajar di pendidikan matematika, kita dengan mempelajari materi matematika, kita itu memahami itu. Bagaimana kita itu berpikir kritis, sehingga kalau kita mengkaji budaya itu, kita juga gagapan. Dari mana kita itu bereksplorasi, menggali itu budaya, matematika bagaimana? Apakah itu bisa dimatematika? Kalau kita tidak menumbuhkan ide-ide dengan ide-ide pengetahuan awal, dengan tidak bernalar kritis, ya kita susah. Sempat nggak teman-teman tuh berpikir bahwa konsep petani itu bisa ditarik ke konsep matematika untuk mempermudah jalan matematika. Hal-hal itulah yang harus kita gali. Bermula kita tolong diingatkan bahwa etnomatematik itu bersifat eksploratif. Contoh saja, saya itu nanti cobalah amati joglo di sekitar tempat tinggal saudara, ya kan? Nanti ada persepsinya masing-masing kok. Kalau joglo itu di daerah saya itu ini, bentuknya seperti ini, ada ininya. Kalau kita detail ya, kalau yang menurut si B ada tambahan lain, ada yang sama, ada apa? Ada mungkin sama plot deskripsinya, ada yang mungkin ada tambahan apa. Nah, itu adalah namanya adalah kalau di dalam berpikir kritis juga menumbuhkan suatu gagasan karena terjadi suatu pertentangan, suatu diskusi di situ. Suatu kajian-kajian yang jangan diartikan kita harus punya jalan yang sama, langkah yang sama. Dibiarkan saja mereka itu bereksplorasi gitu loh. Dan mempresentasikan apa yang diperoleh. Jangan langsung dikatakan joglo itu harusnya seperti ini, bentuknya seperti ini, jangan. Nggak bakal maju dalam berpikir seperti itu. Karena apalagi Anda seorang guru kalau berpikir bukan itu, harusnya joglo itu berbentuk. Nah, itu sudah menjustifikasi dong. Artinya apa? Nanti ketika ada soal diselesaikan dengan cara A, maka siswanya juga akan mengerjakannya dengan cara A. Tidak akan menerima cara B, kan gitu. Nah, padahal di dalam pengetahuan matematika, di dalam konsep pendidikan matematika, itu adalah bermula dari kebingungan dan keraguan. Kan gitu. Makanya dari situ akan menumbuhkan suatu kajian-kajian, menemukan suatu cara, menemukan suatu metode, apalagi besok itu di era society 5.0, environmental issue atau isu-isu lingkungan itu menjadi bahan kajian di dalam pendidikan matematika. Itu belajar dengan lingkungan sehari-hari. Kita tidak boleh mengasih contoh, buatlah sebuah gambar bangun ini enggak besok itu. Misalkan buatlah gambar buatlah gambar misalkan segitiga gini ya, atau misalkan segitiga sama kaki ini. Kalau besok itu enggak, hanya konsep segitiga. Coba dilihatkan gambar segitiga. Kira-kira di lingkungan sekitar Anda ada enggak yang seperti itu? Nah, coba ceritakan besok di foto ini. Ya kemarin ada yang sama Bu, ini bentuknya seperti segitiga itu seperti bangunan ini. Ceritakan, kita renungkan, kita diamkan saja. Enggak boleh kita justifikasi. Karena itu untuk mempercepat percaya diri itu. Disitulah nanti pendidikan matematik itu di arah situ. Karena pendidikan matematik itu kita ada takaran-takaran dalam mempelajari matematika, tetapi dalam konsep pendidikan ya kan, nah itu ya, jangan diartikan pendidikan matematik itu Anda mahir dalam hitung-hitungan apa yang di matematika semuanya. Jangan berpikir seperti itu.
tetapi kita menangkap apa ide-ide dalam mengkonstruksi pemikiran, ya kan, analisisnya jalan, temuan-temuan, investigasi dengan melatih itu akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Makanya wah kayak orang matematik mesti kaku kan gitu di masyarakat. Betul nggak? Iya, Pak. Betul nggak? Oke, Pak. Orang matematik kaku, galak, ngomongannya rumus, jelas kan gitu. Itulah persepsi yang timbul di masyarakat. Karena dia itu diasumsikan Anda ini orang matematik. Cobalah kalau orang pendidikan matematik berbeda. Karena dalam pendidikan matematik itu juga isu-isu sosial, culture, local culture, budaya itu juga dikaji. Nah, seperti itu. Nah, seperti saat ini saya kemarin baru mengkaji TPACK. Baru tadi malam saya ngaji TPACK. Nah, disitulah saya akan mengkonstruksi literasi matematika digital. Nah, literasi matematika digital itu saya akan konstruksi nanti menjadi syarat kompetensi guru profesional. Saya akan menambahkan itu. Karena itu disitulah nanti saya akan mengkaji hal-hal tersebut. Itu. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut nih, Pak. Sebentar. Nah, kemarin juga disampaikan oleh Pak Nur, dan ini disampaikan oleh Shirley pada tahun 2001. Beliau berpendapat bahwa sekarang ini bidang etnomatematika, yaitu matematika yang timbul dan berkembang dalam masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan setempat, merupakan pusat proses pembelajaran dan metode pengajaran. Dari itu, pembelajaran berbasis budaya akan menjadi alternatif pembelajaran yang menarik karena mungkin terjadinya pemaknaan secara kontekstual. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana kehidupan petani mulai dari menanam sampai kemudian panen bisa dijadikan alternatif pembelajaran. Oke, stop, Mbak. Stop, saya jelaskan dulu. Baik, Pak. Nah, itulah kenapa orang dulu itu langsung bisa menggunakan metode-metode tertentu. Mereka itu dulu juga dicoba kok. Saya yakin. Dan sampai saat ini itu menjadi suatu prosedur, menjadi suatu ilmu yang sampai saat ini ditanamkan. Wong nanam mesti melakukannya mundur. Iya. Ya, kenapa nggak maju? Ya, mesti dulu ya nggak maju kan gitu. Sehingga dia akan menumbuhkan itu. Nah, terus kenapa kok nanam padi kok kenapa kok tidak sifatnya disilang-silang? Harus gini, harus bentuk ini. Nah, karena mereka itu selalu berbaur dengan lingkungan. Dari kecil udah interaksi sosial ada di lingkungan sekitar. Tidak membahas lingkungan secara luas. Jangan berbicara di dunia. Jenengan tahu nggak kurikulum Zimbabwe? Zimbabwe, tidak tahu, Pak. Hebat kurikulum Zimbabwe itu. Indonesia kalah. Karena dia menekankan bahwa ini benua Afrika. Jadi apapun yang kita kaji ya harus berlatar belakang sosial, budaya di Afrika dan untuk kemajuan orang-orang Afrika. Jelas. Jangan kita ngikuti tren dong. Kalau cuma ngikuti tren ya seperti produk-produk seperti saat ini. Pakaiannya pun ikut tren. Budaya barat. Tidak memandang karena itu membentuk pola pikir. Itulah pendidikan matematik, Mbak. Itu tanggung jawab seorang guru. Guru yang profesional itu seperti apa? Baca itu. Ya. Guru yang profesional itu, ya kan ini saya baca nih, saya juga baru baca. Nih. Nah, ini ya. Bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Guru profesional senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan dipelajari, yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuan. Kemampuan matematis kan banyak ya, secara berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang dimilikinya maupun pengalamannya. Jadi di sini ada kata-kata tambahan juga, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa ini adalah 4 kompetensi guru. Yang pertama kompetensi pedagogik, kepribadian,
profesional, dan sosial. Nah, ini berdampak pada seorang guru itu harus terampil mengajar, seorang guru itu harus memiliki pengetahuan yang luas, seorang guru itu harus bijak, dan seorang guru itu harus dapat bersosialisasi dengan baik. Nah, oleh karena itulah kita ini seorang pendidikan harus merancang itu ya. Jadi etika, estetika itu harus selalu ada. Gitu. Lanjut, Mbak. Oke. Nah, maka dari itu di sini sangat penting bila konsep-konsep matematika itu terdapat dalam kebudayaan. Karena dengan itu dalam dunia pendidikan saat ini etnomatematika itu menjembatani antara matematika di luar sekolah dengan matematika di dalam sekolah yang diperoleh oleh peserta didik. Begitu. Nah, dan juga perlu diketahui bahwa sekolah itu merupakan tempat kebudayaan karena proses belajar yang dialami siswa itu merupakan pembudayaan yakni untuk tercapainya akademik siswa, membudayakan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan tradisi yang ada dalam suatu komunitas budaya. Nah, dalam konteks ini, pada penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari ini sering muncul seperti halnya yang dilakukan di masyarakat Jawa, yaitu saya ambilnya ini di Yogyakarta. Salah satu di mata pencaharian seorang petani. Contohnya adalah pada saat mereka memperkirakan jumlah benih padi yang akan ditanam. Kemudian mereka secara tidak langsung itu menggunakan konsep perbandingan senilai. Nah, ini contoh pembelajaran etnomatematika yang didasarkan pada observasi kepada petani. Begitu. Nah, untuk instrumennya sendiri yang dibuat berdasarkan pengamatan awal telah dilakukan oleh peneliti mengenai proses bercocok tanam yang dilakukan oleh petani. Nah, pedoman observasi digunakan sebagai pedoman peneliti dalam melakukan observasi kepada petani saat proses bercocok tanam. Sementara pedoman wawancara digunakan untuk memberikan garis besar pertanyaan yang ditanyakan kepada petani saat wawancara. Kemudian, data dari observasi dan wawancara kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan hasil dari penelitian itu, kemudian direduksi dan secara sesuai fokus kajian masalah dan tujuan penelitian. Nah, hasilnya adalah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara tadi ini dikelompokkan sesuai dengan 3 tema berhitung. Jadi aktivitas petani dari awal sampai akhir dari observasi dan wawancara itu dikelompokkan menjadi 3 tema, yaitu aktivitas membilang, aktivitas menghitung, dan aktivitas mengukur. 3 aktivitas itu, setelah itu datanya direduksi dan dicari subtemanya untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulannya apa? Berupa konsep-konsep matematika dari setiap subtema itu. Nah, ini adalah contoh aktivitas yang pertama, yaitu aktivitas membilang. Nah, di sini sebagian besar petani tidak menggunakan atau menyebutkan bilangan menggunakan bahasa Indonesia, karena di sini konteksnya orang Jawa ya, jadi menggunakan bahasa Jawa. Nah, sebagian besar petani cenderung mengabaikan angka 0 sebagai ribuan, puluhan ribu, kemudian ratusan ribu. Mereka cenderung mengucapkan dengan 0, 1, 2, seperti tabel 1 aktivitas membilang petani ini. Jadi untuk nilai sebenarnya misalkan 1000. Nah, pengucapan petani itu biasanya 1. Nilai tempatnya ribuan, 10.000, 10 untuk 10 ribuan, dan 100.000 terus nilai tempatnya ratusan ribu. Nah, dari tabel itu petani itu membuat nilai angka lebih kecil daripada nilai sebenarnya. Jadi mereka menggunakan ribuan sebagai satuan. Nah, hal ini dilakukan untuk mempermudah
perhitungan. Dalam menyebutkan nilai tempat, petani juga menggunakan bahasa Jawa. Misalkan seperti ini. Nah, dalam bahasa Jawa itu kan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribuan, itu dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Jawanya, satuan itu ekan, puluhan itu desan, ratusan itu atusan, ribuan itu ewon, dan puluh ribuan itu puluhan ewon. Nah, ini yang digunakan masyarakat petani Jawa dalam menyebut dalam aktivitas membilangnya. Nah, ini ada yang tertinggal untuk ratusan ribu, yaitu atusan ewon. Nah, jadi untuk memahami temuan dalam aktivitas membilang pada petani ini seharusnya dapat dimunculkan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya bagi para siswa yang tinggal di daerah Jawa. Jadi istilah-istilah yang disebutkan pada aktivitas membilang tadi ini bisa dijadikan alternatif pembelajaran saat kegiatan berlangsung, kegiatan pembelajaran maksud saya. Nah, di sini juga akan membuat wawasan siswa tentang budayanya. Budayanya di sini adalah budaya siswa-siswa yang tinggal di daerah Jawa. Maka akan meluaskan kosakata yang mereka miliki juga terkait bahasa yang mereka harus lestarikan begitu. Sehingga hal ini mengaktualisasi nilai-nilai budaya bangsa dan meminimalisir nilai-nilai bangsa yang mulai perlahan terlupakan. Apalagi sekarang petani-petani muda sudah sangat jarang, maka dari itu hal ini juga bisa jadi alternatif untuk memberikan apa ya istilahnya kegiatan petani untuk anak-anak generasi muda seperti itu. Kemudian untuk aktivitas menghitung yaitu ada penjumlahan di sini. Nah, selama proses penanaman dan perawatan padi sampai panen, itu petani tentunya selalu menghitung biaya pengeluarannya, mulai dari beli benih padinya, kemudian proses perawatannya, mulai dari memberikan air, kemudian pupuk, terus kemudian saat menjelang panen pengeluaran biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk istilahnya sebelum panennya itu menuju puncak begitu. Nah, ini strategi perhitungan operasi penjumlahan yang digunakan oleh petani dari awal sampai akhir setelah panen. Nah, terdapat dua strategi yang ditemukan, yaitu menghitung dari bilangan yang terbesar dan juga menghitung dari bilangan yang terkecil. Misalkan biaya pengolahan tanah, misalkan 245.000, itu baru pengolahan tanah. Jadi sebelum benih padi itu disebar ke tanah, itu ada pengolahan tanah terlebih dahulu agar tanahnya ini siap dipakai untuk proses menanam misalkan jagung atau padi dan sebagainya itu. Nah, kemudian ada biaya tanam. Biaya tanamnya ini juga mereka perkirakan. Petani juga memperkirakan berapakah biaya yang harus dikeluarkan untuk penanaman benih padi, penanaman benih jagung dan sebagainya gitu. Kemudian sampai pencabutan benih. Jadi sebelum ini saya contohkan padi. Jadi padi itu sebelum ditanam oleh petani itu harus ada satu kotak untuk menabur benih. Nah, benih itu nanti akan muncul bibitnya. Nah, bibitnya itu baru ditaruh di keseluruhan sawahnya. Jadi ada proses yang memakan biaya ketika menanam benih, kemudian mencabut benih itu sendiri. Nah, di sini operasi penjumlahannya bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Di sini 245 ditambah 225 ditambah 180. Nah, ini strategi satu untuk menghitung dari
bilangan terbesar. Itu. Nah, kemudian strategi 2-nya itu menghitung dari bilangan terkecil. Di sini 5 ini dari sini, 5 ini juga dari sini, 0 ini dari 180 satuannya. Kemudian 40, 20, 80 ini puluhannya. Kemudian 200, 100 ini ratusannya. Nah, ini berkebalikan dari sini ya. Kalau ini dari yang besar, kalau ini dari yang kecil, dari satuan. Nah, gitu. Nah, itu mungkin gambaran dari strategi penjumlahannya. Oke. Nah, yang kedua, ini aktivitas menghitung yang kedua itu pengurangan. Biasanya petani itu menggunakan operasi pengurangan itu untuk menghitung keuntungan. Jadi setelah panen, Mana Mbak? Kok hilang? bentar Pak, sinyal saya jelek. Ya, Oke. Nah, untuk aktivitas pengurangan ini biasanya digunakan oleh petani ketika menghitung keuntungan. Jadi setelah panen padi, panen jagung, panen kedelai dan sebagainya, itu proses penghitungan pengurangan ini biasanya digunakan. Nah, untuk menghitung keuntungan, di mana jika dalam sistem pertanian itu harga jual dikurangi dengan biaya total pengeluaran. Pengeluarannya yang tadi ada pengeluaran benih, pengeluaran pengolahan tanah sebelum dipakai, ada pengeluaran biaya tanam. Itu semuanya ditotal dulu. Nah, baru harga jualnya berapa per, biasanya kalau harga jual itu per ton. Berapa ini dijual, kemudian dikurangkan dengan total biaya pengeluaran tadi. Nah, pada beberapa petani ini ditemukan strategi yang unik, yaitu mengubah bentuk pengurangan menjadi bentuk penjumlahan. Misalkan petaninya menjual hasil panennya 2 juta gitu ya. Nah, dengan total pengeluarannya 725.000, maka strategi penyelesaiannya dapat dilihat pada nomor 2 ini. 2 juta itu biasanya dihitungnya 2000, bukan dihitung, ditulisnya 2000. Terus kemudian dikurangi 733. Ini mengabaikan 0 sebagai ribuan. Ini harusnya 725 ya. Bukan 733. Pembulatan. Nah, di sini 800 sama dengan 733 ditambah 67. 733 ditambah 67 sama dengan 800. 1000 sama dengan 800 ditambah 200. 2000 sama dengan 1000 tambah 1000. Kemudian kelima 67 tambah 200 tambah 1000 sama dengan 1267. Nah, angka-angka ini adalah contoh pemisalan dari pengeluarannya. Kemudian dijumlahkan. Gitu. Nah, strategi pengurangan yang dilakukan oleh beberapa petani ini berbeda dengan yang diterapkan di sekolah. Karena di mana strategi yang diajarkan di sekolah itu menggunakan strategi biasanya bersusun panjang dan bersusun pendek. Sementara kalau petani biasanya menggunakan strategi seperti ini. Jadi mereka menghitung dulu total pengeluarannya segini, kemudian penjualan segini, nah nanti baru dikurangkan. Terus yang ketiga adalah perkalian. Di sini perhitungan perkalian itu muncul ketika petani itu membayar upah. Kalau tadi membilang itu ketika petani menyebutkan apa namanya? Jumlahan itu ketika petani baru mau mengolah tanahnya, baru mau ini. Kemudian kalau pengurangan itu untuk menghitung keuntungan, dan perkalian ini untuk membayar upah pada pekerja. Jadi petani itu biasanya untuk dalam satu masa penanaman itu tidak mungkin hanya satu orang yang memiliki sawah saja yang bekerja untuk menanam benih itu tadi. Jadi mereka pasti menyewa pekerja, kemudian membayar upahnya. Baik,
baik dari penanaman benih, kemudian saat perawatan itu bisa memberikan pupuk, kemudian air dan sebagainya, itu juga termasuk bisa menyewa pekerja sampai pada panen. Panen itu biasanya petani juga tidak hanya bekerja sendiri, tetapi mereka juga menyewa pekerja untuk membantu hasil panennya itu. Nah, di sini cara perhitungan mereka adalah dengan mengalihkan upah per orang dengan banyaknya pekerja. Jadi per orang itu upahnya berapa dikali mereka sewa pekerjanya berapa. Misalkan untuk satu sawah ukuran berapa hektar itu sewanya 5 pekerja. Berarti upah per orang itu dikalikan dengan 5. Misalkan upah per orangnya 75.000, berarti 75.000 dikali 5 dalam satu waktu misalkan panen atau penanaman. Nah, sama seperti sebelumnya di perkalian ini, petani itu juga mengabaikan nol sebagai ribuan, puluhan, ratusan ribu, itu juga dihilangkan untuk mempermudah aktivitas mereka dalam menghitung. Gitu. Nah, contohnya ini 67.000. Jadi saya misalkan 75, kalau di sini dimisalkan 67.000 dikali 4. Ini sebagai pekerja yang disewa. Hitungannya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian pada strategi perkalian yang digunakan beberapa petani ini memanfaatkan friendly multipliers seperti perkalian kelipatan 10 yang dicapai relatif lebih mudah. Nah, kemudian aktivitas selanjutnya adalah pembagian. Pembagian ini digunakan petani saat menghitung upah pekerja juga, upah yang diberikan pada sistem borongan. Sistem borongan itu biasanya bukan, kalau yang perkalian tadi biasanya perorangan itu biasanya kayak tetangga sendiri atau mungkin kerabat. Kalau borongan ini biasanya mereka menyewa satu regu begitu loh, yang bisa digunakan untuk misalkan nanti proses penggilingan padinya sendiri, proses pengangkutan panenannya sendiri, itu sistem borongan. Jadi tidak per orangnya dinilai, tetapi saat borongan upah pekerjanya berapa langsung dibagi dengan mereka borongannya berapa orang. Gitu. Nah, proses pembagiannya seperti ini, 5 bagi 4 sama dengan 1 sisa 1. Nah, ini strategi pembagian untuk menghitung upah pekerja pada sistem borongan yang dilakukan oleh petani. Oke. Tapi perlu diketahui bahwa kalau di sistem pembagian ini sudah ada kesepakatan awal, karena kalau borongan itu biasanya tidak menghitung berapa orangnya, tetapi kesepakatan dengan ketua borongannya itu. Berapa besarnya nanti baru dibagi. Nah, ini dikatakan sistem pembagian karena itu tadi. Tidak dikalikan berapa orangnya, tetapi dibagi berapa orangnya dengan kesepakatan awal upah yang diberikan. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian aktivitas selanjutnya adalah perbandingan senilai. Nah, konsep ini muncul ketika petani itu memperkirakan jumlah benih yang akan ditanam. Jadi tadi kan saya menceritakan bahwa sebelum petani itu menanam bibitnya tadi, itu petani harus menabur benih dalam satu kotak di bagian sawahnya. Nah, pada aktivitas memperkirakan itu, petani harus bisa memperkirakan berapa jumlah benih yang akan ditanam, kemudian nanti selanjutnya benih itu tumbuh dan ditaruh di keseluruhan sawahnya. Jadi, kotak kecil tadi itu bisa digunakan untuk memperkirakan berapa banyak, berapa jumlahnya sekiranya mampu memenuhi luas tanahnya itu, luas sawahnya itu tadi.
Nah, di sini mayoritas petani di daerah istimewa Yogyakarta menggunakan sawah seperapat bau. Nah, seperapat bau ini ukurannya berapa ya? Saya juga kurang ini. Nah, ini sebagai acuan untuk menyatakan jumlah benih yang akan ditanam. Melalui ukuran luas sawah tersebut, petani dapat menentukan jumlah benih yang akan ditanam. Misalkan benih untuk sawah sakwol ini harus wolon. Tentunya benih yang ditanam setengah dari jumlah benih sawah seperapat bau, karena seperapat bau itu lebih besar dari sakwolon. Nah, begitu pula dengan luasnya lebih dari seperempat bau atau setengah, misalkan setengah bau gitu ya. Artinya setengah bau itu kan telung perapat bau, bukan, setengah bau itu lebih besar dari seperempat bau. Kemudian ukuran telung perapat bau dan sebau. Sebau itu paling besar. Nah, jumlah benihnya pasti akan lebih banyak. Itu perbandingan senilai yang digunakan petani ketika memperkirakan jumlah benih. Nah, kalau yang ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, ini digunakan ketika petani itu memperkirakan waktu yang dibutuhkan bagi pekerja untuk menyelesaikan penanaman bibit. Nah, ini bibitnya ya, bukan benihnya. Jadi setelah benihnya tadi sudah tumbuh, baru penanaman bibit di keseluruhan luas sawahnya. Nah, misalkan di sini adalah ada 6 orang pekerja yang menanam bibit pada sawah seperapat bau, itu dibutuhkan waktu yang dibutuhkan akan lebih cepat dibandingkan 4 orang pekerja dengan luas sawah yang sama, karena pekerjanya lebih banyak. Gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah orang yang bekerja pada sawah seperapat bau, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin cepat dan begitu sebaliknya. Nah, ini terakhir adalah aktivitas mengukur. Seperti yang saya sampaikan tadi, luas tanah itu berbeda-beda. Ada satu wolon. Satu wolon itu sama dengan 1/8 bau. Atau untuk satuan dalam RU-nya itu 62,5. Kalau meter perseginya itu 875. Nah, ada juga seperempat bau. Seperempat bau itu dalam meter perseginya 1750. Nah, yang paling besar adalah satu bau. Satu bau itu adalah 7.000 meter persegi. Nah, konteksnya yang seperti tadi, ketika petani memiliki sawah yang dengan luas satu bau, pasti mulai dari penghitungan keuntungan, kemudian biaya pekerja, upah pekerja, kemudian waktu dalam penanaman pasti akan berbeda-beda eh, dari yang 1/8 bau sampai satu bau ini, tergantung berapa luas sawahnya. Nah, satuan luas ini perlu diperkenalkan kepada siswa dalam lingkup masyarakat Jawa karena biasanya siswa juga mengenal luas-luas dengan satuan meter persegi, meter persegi. Kemudian kalau dalam konteksnya masyarakat Jawa itu kalau 875 meter persegi itu berapa bau? Misalkan konteksnya di petani dan sawah begitu. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan mengenai eksplorasi aktivitas petani begitu yang bisa dijadikan pembelajaran matematika di dalam kelas. Oke, bentar Mbak. Iya, Bapak. Nggak muncul-muncul.
Oke, baik. Nah itu ya Mbak ya, dan teman-teman semuanya kalau kita nggak mengkaji suatu kajian literatur, ini kan mengkaji kajian literatur hasil temuan-temuan, mungkin kita akan teori terus. Nggih, Pak. Padahal kita akan tahu sih sebenarnya ini belum sampai ke pembagian sistem sewa. Iya, benar Pak, benar. Ya, sistem sewa itu bagaimana? Hmm. Nah, artinya ketika misalkan saya punya sawah, ya kan, terus Nggih, ada yang menyewa. Nah, menyewa itu kan macam-macam. iya, iya, Sewa artinya bisa juga ini saya sewa dengan saya uang sewa lahan, ya kan. iya. Terserah dong saya mau nanam apa. Atau Hmm. sewa dengan perjanjian. Nah, sewa Iya, perjanjian itu kadang yang punya tanah, yang punya sawah itu juga nanti ada yang bayari sistem pembajakannya, traktornya, terus iya, nanti ada juga yang tidak minta traktornya, tetapi minta ketika panen berapa hasil bagiannya. iya, Nah, itu berbeda tentunya. Nah, itu kan masih ada iya. kajian-kajian etno tentang petani itu ketika sawah itu disewa statusnya. Hmm. Kita belum pernah tahu. Kemarin saya juga tanya, loh, kok ada yang perjanjian, ada yang sepertiga hasil panen, ada yang eh, banyak macam-macamnya. Saya sampai bingung kemarin. Nah, itu bisa juga ditarik ke dalam konsep matematik juga bisa. Hmm. Kalau di anak kecil kita mengenalkan suatu pecahan, ya kan? Iya, benar Pak. Nah, terus nanti kita juga berbicara dari soal cerita. Ketika Hmm. sawah ini apa namanya menghasilkan panen berapa ton atau berapa kuintal. Nah, berdasarkan perjanjian, nah pemilik lahan mendapatkan sepertiga dari hasil panennya. Berapa yang didapatkan? Nah, itu kan anak kan juga Hmm. dari kasus tersendiri, kasus setiap lingkungan sehari-hari mereka paham, ditarik, mereka akan bisa menghitung. Tetapi Hmm. cobalah menghitungnya itu exploration. Biarkan cara menghitungnya bagaimana. Iya, Jangan iya. langsung diajari, seharusnya itu kan kalau kita berbicara didapatkan sepertiga, ya sepertiga kali. Ya biarkan caranya bagaimana. Nah, itulah yang disebut dengan ketidakpastian dalam matematika. Suatu konsep pendekatan matematika yang memerlukan ada 3 cara ya. Kompetisi yang bersaing juga, prosedur yang dipertanyakan, hasil yang masih membutuhkan kebenaran. Hmm. Karena apa? Kalau kita itu selalu apapun itu dilatih semuanya dari awal sudah diarahkan terus, dari prosedur harus diarahkan, ketepatan hasil harus seperti ini, nanti akan menimbulkan kekurangpedean ketika itu berbeda pendapat. Hmm. Contohnya saja apa? Ketika siswa mengerjakan suatu soal, ketika dia ada orang yang lebih menonjol, dia akan saya tanya, bener nggak jawabannya kayak gini? Punyamu jawabannya berapa? Itu sebenarnya sudah sudah dari sisi mentalitas, dari sisi percaya diri itu tidak ada atau kurang. Nah, sehingga dengan kajian budaya ini kita akan mengekspor diri sendiri. Alhasil ketika kita mengkaji dari lingkungan sekitar, kita akan mudah dari budaya sekitar, akan mudah memahami konsep matematik. Seperti yang kemarin saya contohkan bahwa ketika orang Amerika, ketika orang Indonesia, ketika orang Jepang, Cina itu mengerjakan suatu soal matematik, macam-macam caranya. Iya. Nah, apalagi yang tadi itu dituliskan bagaimana. Karena kalau dulu itu memang menyebutkan 2 juta itu ya 2.000, Hmm. 2.000, 3.000 gitu ya. Nggih. Ada juga sebelumnya itu, Mbak. Sebelumnya itu bukan seperti 2.000, 3.000. Segilo, 2 kilo, 3 kilo, Mbak. Waduh, baru dengar saya, Pak. Nah, kalau segilo itu dipersepsikan itu adalah 1 juta. Untuk Oh. belinya berapa? 2 kilo. Nah, berarti 2 juta. Gitu. Hmm. Masih ada orang yang menggunakan kilo-kilo itu, masih saya juga bingung. Hmm. Gila-gila itu kilo itu berapa kok masih di masyarakat itu masih menyebutannya kayak gitu. 2 juta itu bukan 2.000, tapi ada yang 1 kilo, 2 kilo. Nah, itu kan berbicara kesepakatan suatu satuan. Hmm. Hmm. Itu Literasi ya, Pak, literasi numerasi. literasinya masuk semuanya karena ke literasi saat ini. Hmm.
Nah, makanya kalau suatu domain dosen, apalagi dosen-dosen pendidikan, ditambah lagi dengan calon-calon seorang guru, saya tidak akan mengedepankan Anda itu nanti dalam hitung-hitungan yang akan yang harus dilekuni, tapi bagaimana kita itu mengembangkan konsep pendidikan, mengembangkan suatu model pembelajaran yang untuk memudahkan belajar, memahami soal matematika. Nah, itu bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, itu ya. Nah, ini kita ngaji terus ini. Nah, ini ya, tidak perlu Anda terus langsung ini disalin, langsung dibuat yang PowerPoint yang bagus. Tidak, saya seperti ini balas senang originalan Iya. artikelnya seperti itu. Nah, itu Tapi jauh lebih seru ya Pak, karena apalagi kalau saya kecil kan juga di sawah. Ternyata hal itu tuh secara tidak sadar orang tua saya juga menggunakan dalam kehidupan sehari-harinya matematika itu juga sangat dekat begitu ya Pak. itu. Jangan belum pernah tuh, Mbak, berbicara orang dari bongkar muat batu bata itu, Mbak. Pripun Pak? Belum pernah tahu kan berbagai macam. Pernah nggak Bung, dengan amati ketika orang mau membakar batu bata itu? G, Nah, itu ada berapa lubang yang tidak dipakai, yang tidak dijual berapa, yang untuk menjadi landasan berapa. Saya sampai bingung, Mbak. Itu saya juga kalau proses itu kayak proses pembakaran batu batanya mungkin tidak asing ya Pak, karena di dekat daerah saya ada, tapi kalau aktivitas yang berapa tadi Pak, penghitungan lubang dan sebagainya saya juga kurang paham gitu Pak. nah, makanya dia itu bisa tahu kok saya tanya. Eh, jadi berapa? Dia langsung bisa nebak. Paling Oh, jadi 3.000, 4.000 itu berbicara prediksi. oh iya benar 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 Pak. Kalau Wah, gitu iya. kita pikir-pikir, oh, bener ini. Iya. Tingkat errornya itu berapa? Nah, itu kan saya kaji juga. Galatnya Hmm, berapa? Kok dia bisa iya. menemukan itu? Gitu. Iya, iya. Iya ya Pak ya. Bapak saya juga orang material maksudnya punya Hmm. toko material Pak. Jadi kalau tanya sama orang yang buat batu bata itu langsung bisa jawab. Ya, saya baru keinget malahan Pak. Nah, itu saya juga sampai heran itu juga, makanya kalau kita itu belajar dari isu-isu lingkungan, Iya, membangun konsep ide-ide matematika berasal atau didapatkan dari lingkungan, akan mudah kita itu berbicara. iya Pak. Karena tahu Jangan, konteksnya ya Pak ya. ya, saya lebih suka ke situ. Kita mengkaji dari isu-isu sosial, isu-isu lingkungan itu. Iya, Makanya kalau belajar itu, saya harapkan nanti belajarlah dari lingkungan sekitar. Kita baik ngaji Pak. suatu artikel, biar kita tidak teoritis terus. Kaji suatu artikel, dan artikel. Ya kan, kita berbicara seperti itu, kita mengkaji hal-hal yang dari lingkungan, nah, nanti akan memudahkan. Ya. Memudahkan kita belajar memahami. Karena apa? Karena sampai saat ini, kita itu kehilangan prosedur, kehilangan langkah awal. Bagaimana konteks matematik itu dulu itu dipelajari dan ditemukan. Iya, benar. Karena kita lebih mengedepankan hasil, kita sudah menerima rumus, tapi konsep-konsep ide-ide yang dibangun bagaimana? Iya, Nah, itulah kenapa saya katakan kita ini orang pendidikan, Tom. iya, benar, benar. Nah, apalagi saat ini itu kita membuat suatu apa namanya, suatu media, media pembelajaran yang kita buat ya. Nah, padahal itu adalah kajian literasi yang kita tidak pahami. Teman-teman misalkan menggambar, kita mengkaji sesuatu hal, misalnya kita mau mengkonstruksi menggunakan GeoGebra, ya kan? Iya, Kita mau membuat suatu gambar, tentunya kan ada titik-titik awal kita mau menggambar langkahnya dari mana, ya kan? Nggak iya, mungkin dong kita itu menggambar, nantinya mungkin misalkan kita menggambar, mohon maaf, menggambar apa ya? Menggambar kacamata ini, melukis pakai GeoGebra ini. Nah, iya, nggak mungkin langsung kita jadi seperti ini. iya, Mungkin kita abstraksinya mungkin membangun ininya dulu juga bisa. Langsung kita membangun ininya. Nah, itulah sebenarnya konsep-konsep kemampuan-kemampuan matematis. Kita mengingat apa per langkah itu.
Nah, itu hanya diinginkan dalam literasi digital matematika. Bukan hanya kita produknya jadi digunakan untuk menyelesaikan soal. Gitu loh. Nanti yang timbul apa? Ya hanya media yang dibuat itu hanya duplikasi. Kita tidak akan membangun ide awal terus. Nyontoh, oh seperti itu. Kan sedikit gitu-gitu aja. Nah, disitulah kajian-kajian literasi itu penting, literasi-literasi yang ada itu. Jadi gitu nggih, Mas dan Mbaknya. Mas Hanif ya. Ini baru bergabung, nggak apa-apa Mas, di sela-sela kesibukan itu ya. Nah gitu, mohon maaf saya tidak sampai full ya, ini saya sudah melandang. Ada pertanyaan nggak? Cukup sih Pak, cukup. Saya kesadaran dalam artian saya tidak mau langsung diurutkan besok prestasi ini. Silakan. Kalau mau mengkaji itu kita berdiskusi, silakan kita berdiskusi. Saya senang. Karena yang menunjukkan kesadaran itu lebih penting. Artinya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita mau pelajari ya gitu. Ya, tapi cukup seru sih Pak. Gimana ya Pak? Ternyata belajar dari yang dekat sendiri bahkan kita nggak sadar gitu loh Pak. Ya itu. Nah itu makanya sebenarnya konsep-konsep itu saya senang. Kontekstual. Apalagi sampai saya dulu itu sampai diledek sama seperti Pak Tante ya yang sering saya ajak kemana-mana itu. Nah, ketika lihat itu kayak matematikanya apa Pak? Gitu sampai gitu. Karena apapun itu di jalan saya tarik ke matematik. Orang mancing pun saya tarik ke matematika loh Mbak. Kalau orang mancing gimana Pak? Iya, bagaimana dia itu mau memberi tekanan sana, membentuk bangun apa, ya kan? Oh iya. Berapa Ya, sudutnya ya Pak? nah, ini saya ukur terus gitu. Kenapa? Seru. Nah ini gini sampai kayak gitu terus, ya kan? Sampai sana itu bicara panjang dan sebagainya itu banyak. Nah terus apalagi apa ya? Banyak. Saya itu kan memang senang kalau apapun saya kaitkan. Tiba-tiba itu saya muncul ke matematikanya. Apapun langsung muncul ke matematikanya. Saya juga nggak tahu. Sudah otomatis itulah yang disebut dengan apa ya? Yang kalau dikatakan metakognisi kan di situ, Mbak. Kita secara di bawah alam sadar kita ketika melihat apapun langsung timbul matematik. Jadinya malah menyenangkan dong Pak kalau seperti Iya. itu karena Nah, ya itulah kita hanya tidak sadar saja karena kita dilatih tidak disuka duluan. Terpaksa iya. dulu ya karena terpaksa. Iya. Coba kalau teman-teman itu dengan pacarnya, setiap tempat apapun yang sudah lama tidak berkunjung akan tahu titik-titik memorinya di situ ada. Ya kan? Benar Pak. Saya dulu pernah di sini. Nah ini. Saya dulu di sini berdua. Nah gitu loh. Nah dia menghadap sana pakai baju ini memorinya nggak terus. Nah itu. Cobalah bayangkan kalau kalian itu suka matematik, belajar matematik, akan saya ingat terus. Konsep-konsepnya akan ingat. Nah, saya katakan bayangkan Anda ini matematika itu pacar Anda. Nah, bukan berarti apa-apa langsung dihitung, bukan. Nanti dikira untuk apa gitu ya. Iya benar. Nah, ya artinya apa? Strategi memori apapun yang kita pikirkan, jangan dianggap matematik itu selalu menghitung. Ada rumus, jangan sampai ketika ada soal matematika Anda jawabannya rumusnya apa. Jangan. Ya. Kalau Anda sudah berbicara rumus itu, ngapain belajar pendidikan matematik? Percuma. Yang saya harapkan ketika ada soal, jangan pernah mengatakan rumusnya pakai apa. Nah, inilah yang diperdebatkan ketika dalam kuliah pemecahan masalah ya. Yang salah satu langkah itu kan kita kan untuk sampai ke solusi itu kan kita menemukan. Nah, kebanyakan siswa itu hanya menggunakan rumus. Verifikasi kan melihat apa langsung untuk dalam prosedur hanya menggunakan rumus. Yang salah ditunggu menggunakan rumus. Coba tes, cobalah lihat, cobalah uji coba tentang metode pemecahan masalah kuliah. Mesti rumus itu yang langkah untuk menyelesaikan itu.
Ya karena itulah konstruksi pengetahuan awal, pengetahuan mahasiswa, pengetahuan siswa. Nah, itu sudah dikonstruksi oleh atau sudah dikekang apa namanya oleh kebebasan ide-ide yang seharusnya muncul itu sudah dipatentkan. Karena ada justifikasi itu disalahkan kan gitu. Salah kayak gitu gitu. Padahal dengan pendekatan ketidakpastian matematik, semua prosedur itu nanti akan dipertanyakan. Dalam arti dipertanyakan, kita perlu gali. Nah, itu ya. Benar enggak konsepnya? Kalau saya katakan konsep matematikanya pas enggak? Kalau dalam mengerjakan soal konsep matematikanya pas, saya akan betulkan dong. Nah, itu kalau saya prinsipnya seperti itu. Tidak Berarti yang ya, berarti yang perlu ditekankan konsepnya ya Pak. Pada iya. masuk aplikasi soal. Karena kalau kita biasa nanti menggunakan saat ada soal matematika mengerjakan dengan hanya satu rumus, itu dalam pola berpikir kita dalam kehidupan ke masyarakat, kembali ke masyarakat, itulah yang dikatakan orang saklek. Karena sudah terbiasa satu solusi. Gitu loh, Mbak. Secara tidak sadar itu mempengaruhi, Mbak. Nah, itu. Tetapi orang matematik itu paling senang. Kalau orang-orang luar itu jejak curhat paling senang. Karena sudah biasa mengurai suatu masalah. Iya, logikanya main ya Pak ya. Nah, itu. Jadi kalau ada temennya curhat ini kok cocok karo kowe karena kita sudah terbiasa mengerjakan ada soal matematik, kita mengidentifikasi kira-kira ini nanti solusinya menggunakan apa, bagaimana, jawabannya benar atau salahnya. Kita sudah dilatih pikiran kita itu seperti itu. Sadar juga ketika kita kembali ke masyarakat, kita nanti ketika dihadapkan suatu masalah kita akan mengurai mengidentifikasi. Kira-kira nah iki permasalahannya kita piye caranya, langkahnya bagaimana. Kita sudah terbiasa membentuk pola pikir seperti itu. Itu ya teman-teman semuanya, jangan diartikan apa yang kita pelajari dengan huruf angka itu hanya tong kosong. Kembalilah ke pendidikan matematik itu bukan hanya sekedar menghitung, tapi kemampuan-kemampuan apa yang digali dalam konsep pendidikan matematika. Nah, itu ya, itulah kemampuan, ada critical thinking, ada problem solving, communication, elaboration. Nah, kalau dikaji dalam survival skill, ada kajian-kajian literasi dan sebagainya itu ya itulah yang dihadapkan. Bukan hanya sekedar ada soal, pakai rumus, selesai, benar itu. Makanya saya berbicara ke dosen-dosen ya kajilah pendidikan matematika, kita bukan mengkaji matematika. Kalau pendidikan matematika tentu matematika itu akan include. Tetapi kalau kita belajar matematika, konsep berpikir secara pendidikan itu tidak akan masuk. Saya katakan seperti itu. Ya, itu ya diingat ya. Kalau pendidikan matematika pasti matematik dipelajari. Tapi kalau kita mempelajari matematika, konsep pendidikannya, pola bernalarnya ya tidak masuk. Cuma hanya ada soal, kerjakan. Itu ya. Nah, itulah namanya kita di pendidikan matematika harus berbeda dengan matematika. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Next nanti kita diskusi mungkin Mbak Temiati, Mas Anip, Mbak Dwi, Mbak Elda nanti ngaji artikel. Silakan nggak usah takut. Silakan Anda teman ceritakan aja apa yang dengan baca, ceritakan saja. Pokoknya apa yang dibaca ceritakan. Ya kan? Ibaratnya kalau kalian itu membaca majalah yang paling disukai, terus ketika ditanya majalah tentang apa? Atau bayangkan aja ketika jenengan itu melihat film Ikatan Cinta. Bayangkan itu ketika sudah selesai Anda berbicara banyak ke teman-temannya. Oh, kemarin si Al ini sampai totalitas Anda bisa bercerita. Anggap aja seperti itu. Itulah belajar. Gitu ya. Kalau itu pun bisa, kenapa enggak? Karena itulah belajar seperti itu. Itu kalau nggak ada saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.